Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afida, mahasiswi Prodi Sejarah Peradaban Islam IAIN Salatiga. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat atau lebih tepatnya sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata dari rumah kelompok 201 IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman rumahku sekalian untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan mari kita putus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan selalu patuhi pesan ibu dengan cara 3M dan 3W. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta wajib iman, wajib imun, dan wajib aman. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan kajian keagamaan kepada teman-teman sekalian dengan tema mengapa doa kita tidak terjawab. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Mannan, yang artinya suka memberi. Suka memberi di sini diartikan bahwa Allah itu suka memberi rahmat, suka memberi nikmat, suka memberi karunia, dan juga suka memberi anugerah. Dan Allah sangat suka bila diminta, bahkan ia akan sangat murka jika hambanya tidak mau meminta kepadanya. Mengapa Allah begitu sangat murka ketika melihat hambanya tidak mau meminta kepadanya? Jawabannya adalah sebab orang yang tidak mau meminta kepada Allah itu sama halnya dengan ia sombong, ia congkak, dan ia seolah-olah tidak membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang tidak mau menyembahku atau tidak mau memohon kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah telah berjanji akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, dan maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan maka hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Karena sedemikian cintanya Allah kepada hambanya, maka dengan demikian Allah menyuruh atau Allah meminta kepada hambanya untuk selalu meminta kepada Allah. Allah memberi kepada hambanya bukan karena Allah menginginkan balasan daripada hambanya. Allah memberi kepada hambanya pula bukan karena Allah membutuhkan bantuannya. Namun Allah memberi kepada hambanya di sini dikarenakan agar hambanya semakin mencintainya,
semakin mengagungkannya dan semakin menghamba kepadanya. Ada sebuah kisah bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri dan tengah berdoa serta merendahkan diri sangat lama, dan sementara Nabi Musa alaihissalam terus-menerus melihatnya. Maka kemudian apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Dan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam pun, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhan, "Wahai Tuhan, mengapa engkau tak kunjung-kunjung mengabulkan permintaan seorang hambamu ini?" Seketika itu Tuhan pun mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa? Allah mengatakan bahwa, "Hai Musa, sekiranya ia menangis hingga binasa dirinya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi hingga pada sampai kaki-kaki langit, niscaya doanya tidak akan dikabulkan." Nabi Musa pun penasaran, mengapa hal itu bisa terjadi, wahai Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, sebab di dalam perutnya terdapat santapan-santapan haram, di atas punggungnya terdapat barang-barang haram, dan di dalam rumahnya terdapat barang-barang haram. Rasulullah SAW bercerita, ada seseorang laki-laki yang sedang mengadakan perjalanan sekian lama hingga rambutnya kusut masai atau semeraut dan berdebu. Sementara ia sedang menengadahkan tangannya dan berdoa kepada kaki-kaki langit serta mengucap, "Wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan." Sementara makanan yang disantapnya adalah dari harta yang haram dan pakaian yang dikenakannya adalah dari harta-harta yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ibrahim bin Adham pernah melewati pasar Basrah, lalu ia dikerumuni banyak orang. Dan orang tersebut pun bertanya kepada Ibrahim bin Adham, apa yang ditanyakan oleh orang tersebut sebenarnya? Mereka bertanya, "Hai Abu Ishaq, mengapa kita berdoa namun tak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Allah?" Seketika itu Ibrahim bin Adham pun menjawab pertanyaan orang-orang tersebut. Hal itu disebabkan hati kalian telah mati oleh 10 perkara. Apa sih sebenarnya 10 perkara yang telah menyebabkan hati kita itu mati, sehingga doa kita tidak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Allah? Pertama, kalian mengetahui hak Allah namun kalian tinggalkan haknya. Yang kedua, kalian menyatakan cinta kepada Rasulullah namun kalian tinggalkan sunnahnya. Yang ketiga, kalian membaca Al-Quran namun kalian tidak mengamalkannya. Yang keempat, kalian menyantap makanan dari nikmat Allah namun kalian tidak mensyukurinya. Yang kelima, kalian mengatakan bahwa syaitan adalah musuh kalian namun kalian malah mengikuti ajakannya. Yang keenam, kalian mengatakan bahwa surga itu ada namun kalian tidak mempersiapkan amal untuk mendapatkannya. Yang ketujuh, kalian mengatakan bahwa neraka itu adalah sebuah kepastian namun kalian tidak melarikan diri daripadanya. Yang kedelapan, kalian mengatakan bahwa kematian adalah sebuah kepastian namun kalian tidak mempersiapkannya. Yang kesembilan, jika kalian bangun tidur, kalian malah sibuk mengurusi aib orang lain sedangkan aib kalian sendiri kalian lupakan. Yang ke-10, kalian sering memakamkan orang mati namun kalian tidak mengambil pelajaran daripadanya. Maka marilah kita renungkan, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah nasihat Ibrahim bin Adham ini sudah kita tunaikan dengan baik? Apakah pesan Ibrahim bin Adham ini sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang demikian agar doa kita tidak hanya sebatas redaksi kata-kata yang jauh dari kata kenyataan belaka, namun agar menjadi doa yang nyata dalam kehidupan kita. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan.
Sebelumnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.